kepada pelanggar dan pengkhianat terhadap kedaulatan rakyat dan konstitusi untuk berhenti dari keserakahan politik, menghentikan politik dinasti dan perampasan kepemimpinan partai-partai politik. Rakyat tidak akan tinggal diam dan akan terus berbuat untuk menyeret yang bersangkutan ke proses hukum, baik lewat pengadilan negara ataupun pengadilan rakyat. Bahwa ini harus dihentikan. Biang keladi atau penjahat utamanya itu yaitu Presiden Joko Widodo harus dihentikan. Joko Widodo dalam waktu kurang dari 40 bicara merdeka. Yang merdeka siapa? Kita lihat foto pada acara 17-an kemarin di IKN, yang duduk di bagian depan itu konglomerat, jenderal-jenderal di belakang. Ini menggambarkan apa? Ya, artinya yang berkuasa itu siapa gitu. Ya. Kemudian merdeka misalnya kita bebas dari penjajahan. Faktanya penjajahan itu tidak jauh dari Jakarta. Itu di PIK 2 terjadi penjajahan oleh siapa? Oleh pemerintah yang didukung oleh aparat-aparat. Siapa aparatnya? Ada oknum polisinya, ada TNI-nya, ada ASN-nya, ada aparat-aparat Pemdanya. Rakyat dijajah. Jadi yang merdeka siapa, yang dijajah siapa setelah 79 tahun, itu menjadi catatan bagi kita. Itu poin pertama. Yang kedua, poin kedua saya kira kita bicara kenapa ini bisa terjadi. Ternyata ada pemerintahan yang memang semakin otoriter, berada di atas hukum, berada di atas trias politika. Siapa dia? Presiden Joko Widodo. Kenapa dia bisa terus berkuasa? Karena tadi yang pertama itu ada konglomerat pendukung yang bergabung dalam pemerintahan oligarki. Nah, sudahlah oligarki, nepotis pula. Bukan nepotis misalnya MK putusan nomor 90 bisa ditangi untuk apa? Untuk supaya bisa menjadi cawapres. Kemudian melalui putusan MA, ya tadi MK di MA nomor 23, itu namanya Kaisang bisa menjadi cagup atau cawagup. Jadi pemerintahan otoriter yang dilegalize dengan berbagai aturan kebijakan ini sudah terjadi, yang membuat hal yang ketiga yang perlu kita perhatikan juga. Jadi poin ketiganya adalah kenapa ini bisa berjalan mulus. Ternyata presiden kita ini menghalalkan segala cara dengan mengancam partai-partai yang coba bersikap berbeda. Ya, kebetulan banyak yang punya kasus korupsi atau mungkin kasus moral sehingga tidak berdaya. Bahkan ya, sikap menghalalkan segala cara ini termasuk misalnya menyuap secara politik kepada ormas-ormas Islam atau ormas-ormas keagamaan itu sudah terjadi. Terhadap siapa? Terhadap misalnya PBNU atau Muhammadiyah. Jadi kalau kita gabungkan, ada kriminalisasi kepada partai, pimpinan partai, anggota DPR, ada pemberian carrot atau umpan untuk bisa dioptasi. Siapa itu? Yaitu ormas-ormas. Nah, inilah fakta setelah 79 tahun kita merdeka dipimpin oleh pemimpin yang semakin otoriter. Tapi otoriternya ini didukung oleh berbagai aturan legal yang memang sengaja dibuat oleh sang pemimpin dan tidak bisa dikontrol dua cabang kekuasaan lain, yaitu DPR dan sektor yudikatif. Nah, karena itu poin keempat yang ingin saya sampaikan adalah bahwa karena ini menyangkut masa depan bangsa Indonesia, masa depan anak-anak cucu kita ke depan, ya, masa depan bapak-bapak yang ada di Polri, TNI, ya, bahwa ini harus dihentikan. Biang keladi atau penjahat utamanya itu yaitu Presiden Joko Widodo harus dihentikan. Maka terakhir sekali dalam poin keempat ini saya mengajak kita semua untuk apa? Untuk supaya terjadi proses pelengseran
Widodo dalam waktu kurang dari 40 hari ke depan. Harapannya bulan depan ini bisa terjadi. Mari kita terus gelorakan semangat rakyat untuk melakukan perlawanan. Dan setelah itu, ya, kita mau supaya sang pemimpin Joko Widodo ini diadili menurut hukum yang berlaku. Karena pelanggaran konstitusi, undang-undang, dan berbagai peraturan yang berlaku itu sudah lebih dari cukup untuk menangkap dan memenjarakan Joko Widodo. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan Gerakan Kedaulatan Rakyat (GPKR), Gerakan Pernyataan Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR), Gerakan Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli G45, Front Penegak Daulat Rakyat (FPDR), dengan nama Allah yang Maha Kuasa, dalam rangka memperingati Hari Konstitusi 18 Agustus 2024, GPKR, G45, dan FPDR mengungkapkan rasa syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa bahwa negara Republik Indonesia telah mencapai usia 79 tahun. Kakak aja. Oke. Namun kami prihatin bahwa perwujudan cita-cita proklamasi kemerdekaan 1945 masih jauh pada kenyataannya, dan bahkan ada gejala dan gelagat penyimpangan dan penyelewengan oleh rezim yang berkuasa yang semakin menguras kekayaan negara untuk memperkaya diri dan kroni-kroninya. Kedaulatan dan kesejahteraan rakyat runtuh dan diruntuhkan, hilang dan dihilangkan. Sehubungan dengan itu, GPKR, G45, dan FPDR menyatakan hal-hal sebagai berikut. 1. Mendesak kepada seluruh lembaga negara untuk secara bersungguh-sungguh menegakkan kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan partai dan apalagi kekuasaan rezim yang hanya menampilkan kediktatorannya dan politik dinasti. 2. Mendesak MPR RI, baik yang lama maupun yang baru, agar mengadakan sidang istimewa untuk menetapkan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli hasil permufakatan para tokoh bangsa pada 18 Agustus 1945 dengan adendum tentang masa jabatan presiden maksimum 2 periode. 3. Kepada pelanggar dan pengkhianat terhadap kedaulatan rakyat dan konstitusi untuk berhenti dari keserakahan politik, menghentikan politik dinasti dan perampasan kepemimpinan partai-partai politik. Rakyat tidak akan tinggal diam dan akan terus berbuat untuk menyeret yang bersangkutan ke proses hukum, baik lewat pengadilan negara ataupun pengadilan rakyat. Jakarta, 18 Agustus 2024, atas nama Presidium GPKR, G45, dan FPDR. Terima kasih. Assalamualaikum.